Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan, ya, insya Allah semuanya itu, sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku ya di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas seluruh apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini, tapi linknya ya jangan dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Jadi setelah diunduh, dipotong-potong jadi nggak karu-karuan, diunggah ulang itu tambah rusak lah ya. Makanya aku tidak memberikan izin ya, karena tidak tahu mau kemana arah dari setiap kajian-kajian ini aku bawa. Kan yang tahu aku, kalian hanya tidak tahu, hanya menonton terus diunduh, dipotong semaunya, diunggah ulang jadi nggak mencapai tujuan ya. Jangan begitu. Linknya saja, kalau linknya silakan di share ya. Itu Kang Mas Double Shop itu telah memberikan contoh ya, silakan mencontoh beliau ya. Jadi linknya di share. Berikutnya atas doa-doa baiknya dari seluruh kalian semuanya aku ucapkan terima kasih yang gak aku bisa sebut satu persatu ya. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa-doa kita bagian doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, 4 hari 4 mampir ngombe berturut-turut aku mengunggah tentang bagaimana ketidaklogisannya sebuah dogma penebusan dosa ya. Baik secara pemikiran tidak logis, secara alkitabiah juga tidak didukung ya. Itu ada 4 episode ya. Dan itu sengaja aku unggah dengan satu maksud untuk saudara-saudaraku seakidah Islam ya, dalam rangka membentengi. Jangan sampai kalian tergiur oleh iming-iming penebusan dosa, dosamu sudah ditebus, kamu nggak punya dosa sudah, terus kamu murtad. Ya, jadi itu sifatnya ke dalam ya. Untuk saudara-saudaraku yang Islam jangan sampai gampang tergiur oleh iming-iming dari siapapun tentang penebusan dosa ya. Lalu kamu murtad keluar dari Islam, jangan ya. Maka untuk kalian-kalian semua tolong ditonton itu 4 episode itu dan bagikan kepada saudara-saudara kita ya, terutama yang utama dalam lingkungan keluargamu ya, setidaknya bisa menjadi bahan kamu untuk diskusi supaya tidak gampang tergoda oleh godaan-godaan dari luar yang aku bilang tadi, sehingga tetap tidak menjadi murtad, sehingga waktu nanti tiba saatnya menutup mata dalam keadaan Islam itu. Jadi tujuan kajian itu ke dalam ya, ke dalam sebuah tindakan preventif gitu. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak ya komen yang masuk, tapi tidak semuanya bisa aku baca ya. Tidak semuanya bisa aku baca dari mulai seri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, aku baca yang komen keempat aja ya. Komen dari episode yang keempat maksudku. Pertama dari Kang Mas Isdianto PPTK, absen beberapa episode kemana? Tapi semoga sehat selalu ya, bukan karena ada aral melintang khususnya kesehatan enggak ya. Tapi alhamdulillah ini sudah aktif kembali. Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah aku sudah manik hadir kembali menyimak kajian seri 1 sampai seri keempat. Oke, tamat, mantap, mencerahkan dan sangat memahami. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki barokah dalam Islam rasional. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto ya. Monggo Kang Mas dipahami itu ya, dan nanti bisa dibagikan setidaknya menjadi bahan diskusi waktu makan bersama keluarga. Karena sekarang informasi itu terbuka lebar ya, sehingga kita harus ekstra hati-hati, terutama keluarga kita, jangan sampai ada yang murtad. Maka seperti aku bilang tadi, apa yang sudah dipelajari dari 4 episode itu bisa dijadikan bahan diskusi ya. Pertama kepada sanak keluarga dulu ya. Oke, baru kepada keluarga jauh, baru pada teman bisnis, teman kerja atau siapapun itu. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto PPTK yang ada di Sediaman. Ari ini ada 2 ya. Kalau ini dari Batam ini Kang Mas Ari Prasetyo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam nyimak lagi di pagi hari guru. Kajian menambah nutrisi otak. Salam Isra. Salam Isra juga untuk umum, untuk semua keluarga yang ada di Batam. Pasang otak. Oke, wonten nuwun Kang Ari Prasetyo, semoga bisnisnya selalu lancar. Berikutnya Soleha kita Gispati. Alhamdulillah udah nyimak Tuan Guru. Insya Allah selalu ikut soteriologi logos ya, bukan soteriologi salib. Salam Isra dari Palu. Mantap. Iya. Yang kita ikutin itu ucapannya, karena soteriologi logos itu ucapan Yesus. Sedangkan soteriologi salib yang sudah kita bahas tadi malam ya, sudah kita bahas dalam tajuk penebusan dosa itu siapa yang mendesain, itu adalah made by Paulus ya. Kalau soteriologi logos itu kan ucapan Yesus langsung gitu. Oke, Gispati. Kemudian penghobi Borneo Kalimantan. Alhamdulillah Samarinda nyimak. Subhanallah, inilah amanat terakhir Yesus yang saya pahami sebelum kepergiannya yang disebut Guru JM. Soteriologi logos. Jadi keselamatan itu dengan mengikuti firman atau ucapan. Logos itu ucapan ya, Yesus. Amanat agungnya itu adalah minta kepada Bapa seorang penolong yang lain ya. Untuk kita ini para pengikutnya yang dipintakan untuk mengikuti penolong yang lain itu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Ini nanti akan kita lanjutkan ketika kita membahas Nabi yang akan datang ya. Seri yang sempat tertunda. Oke, terima kasih penghobi Borneo, semoga sudah mendapatkan pekerjaan yang baru ya. Dan semoga tempatnya juga lebih menyenangkan ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke Kerinci Jambi. Ada Kang Irfan Akbar. Siap Gus, mari kita ikuti soteriologi logos. Menyimak pasca mengaji pagi. Kerinci Jambi, subhanallah ya. Kalau pagi mengaji, yang bagus gitu, selembar 2 lembar sebelum berangkat kerja gitu ya. Oke, terima kasih Kang Irfan Akbar. Bisa kau jadikan bahan diskusi untuk teman-teman kerjamu ya. Semoga tidak ada yang tergiur ya, sehingga murtad dengan janji-janji dosamu sudah ditebus. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak pagi hari, cuaca kembali mendung. Oke, matur thank you. Kemudian Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Suratno Eko, sepertinya semua telah ditentukan Allah, tapi celakanya manusia yang memiliki keputusan yang salah dan melakukannya.
Nggak tahu komentar yang mana ini Kang Suratno Eko ini, saudara Kristen kita ini ya. Berikutnya Kang Samsul Yatim, gelar tikarkus sambil menyusuri panjangnya jalan tol Salam Isra. Aku nggak tahu gimana caranya, kalau apa nggak bahaya kalau kamu nyetir sama lihat video, gimana caranya? Pakai headset dengar suaranya gitu. Tapi kalau suara nanti kalau ada klakson dari kendaraan lain gimana? Nggak tahu, aku benar-benar canggih ya, jagoan kita satu ini ya. Sambil nyetir kontainer ya, truk sambil dengar kajian, tapi ya nggak tahu lah ya, punya keahlian sendiri mungkin sehingga bisa tetap kerja oke, belajar juga oke gitu ya. Tapi apapun adanya, doaku untukmu Kang Samsul Yatim, semoga Allah selalu melindungi perjalananmu dalam sebuah keselamatan, dijauhkan, dihindarkan dari segala rintangan ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Kang Samsul Yatim, salam Isra juga untukmu, dan Titi DJ, hati-hati di jalan. Oke. Berikutnya Kang Ikhwan, Bapak kita Ikhwan Tamim, alhamdulillah aku cuma bisa nyimak. Salam Isra. Salam Isra untuk Pak Ikhwan Tamim yang punya Tangerang, sesepuh kita ini ya. Berikutnya Kang Alpatih, Brebes nyimak Tuan Guru, salam Isra. Oh ya, aku sudah balas semua sama yang nanya Brebes. Mana aku balasku Desa Kelikiran, Kecamatan Jatibarang. Oh, di Jatibarang kamu, Kabupaten Brebes. Oke, terima kasih Mas, itu sudah dijawab sama Alpati, dia ada di Jatibarang. Aku kalau ke Sumatera lewat Jatibarang, tapi biasanya lewat situ malam. Oke, terima kasih Kang Mas Alpati, salam Isra juga untukmu, semoga sehat selalu bersama keluarga di Jatibarang, Brebes. Ini Jatibarang itu kalau nggak salah ya, dekat dengan daerahnya sastrawan Ahmad Tohari ya, yang bikin novel bagus ya, trilogi Lintang Kemukus Dini Hari itu ya, yang Ronggeng Duku Paru itu kan daerah-daerah Ngapak juga itu ya. Kalau salah mungkin Mas Alpati bisa meluruskannya ya. Kalau informasi yang aku terima itu dia juga sekitar Jatibarang situ ya. Sekarang sudah sepuh orangnya ya, Bapak Ahmad Tohari. Oke, terima kasih Kang Alpati. Berikutnya Kang El Diablo dari Bandung hadir. Oke, atur nuhun Kang. Kita lanjutkan Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Istrinya jangan lupa tetap dibina ya, diajari ya, dididik. Karena nggak bisa sebuah anggapan setelah dimualafkan selesai. Enggak, harus dibina supaya paham Islam ya. Kang Mas Arif Muksinin ya. Berikutnya siapa ini? Nih. Aku akan bayar hutang kepada Kang Muhammad Bintang Ramadan. Ya. Sepertinya ada pertanyaan, ada 2, 3 atau 4, aku lupa ya. Tapi tetap aku perhatikan dan kali ini aku mau membayarnya satu persatu. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kemahiran selalu hadir Gus. Izin bertanya, maaf Oot. Oke. Jika Adam diciptakan menurut rupa Allah, tertulis dalam Alkitab. Mana Bible Bapak? Coba itu ambilkan Bible-nya. Dia nggak sebut di sini surat apa, ayat berapa. Oke. Bentar ya. Bentar aku lihat, aku konfirmasi. Karena si nggak sebut. Di ayat berapa itu? Oke. Jika Adam diciptakan menurut Allah tertulis dalam Alkitab, itu ada di Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Itu ada di Kejadian 1:26. Ya.
di kitab Kejadian 1:26 ya. Oke. Maka saya juga menemukan kemiripan ayat ini dalam hadis. Tertulis juga Adam diciptakan menurut rupa Allah. Sayangnya hadisnya nggak disertakan ya. Kalau Alkitabnya nggak disertakan, aku masih bisa nukil langsung menuju ke Alkitab ya. Kalau ini hadisnya kan referensinya kan hadis Sahih Muslim buku 40 hadis nomor 6809 juga Sahih Muslim book 40 number 807 ini ya. Jadi Muslim ini hadis. Kalau disertakan teksnya mantap ini ya. Muslim book 40 ya. Nomornya 6809. Ya. Kenapa nggak disertakan? Ini memang di kelompok sana hadis ini begitu populer dan aku nggak tahu ketika MBR masih di sana kan diajarkan ini seperti ini. Harus diajarkan biasanya hadis ini. Karena hadis ini populer di sana. Kalau di sini kan nggak begitu populer. Ya. Ketika kamu di sana dulu apa nggak pernah diajarkan? Ya. Intinya hadis ini adalah bahwa gini aja, manusia itu diciptakan, manusia itu gambar. Gini. Maka tajuk kita inilah gambar Allah. Inilah gambar Allah. Ini tajuk kita. Ya. Aku nggak tahu, aku sudah pernah jelaskan belum ini ya dalam satu video khusus. Kalau dalam sebuah penyampaian sudah, tapi kalau dalam satu video khusus aku nggak tahu, lupa. Sudah 1000 berapa nih videonya sekarang? Lebih 1400. Jangan ngawur, kamu lihat coba. Lebih 1600 aja lebih harusnya itu. Ya. Jadi aku nggak hafal, tapi kalaupun misalkan ada ya mengulang juga ada baiknya ya. Kalau nggak ada berarti ini yang pertama kali bahwa inilah gambar Allah. Berapa? 1500, belum 1600. Bismillahirrahmanirrahim. 500 berapa? Pas. Nggak bisa nampak laporan jelasnya. Oke ya. Video kita sudah 1500. 500 berapa kata negara itu nggak bisa dilihat. Berarti perlu kecanggihan untuk bisa melihatnya. Kita bertolak di sini. Inilah gambar Allah. Jadi kitab Kejadian 1-26 dan hadis Muslim bukunya yang ke-40 dan nomornya 6809 itu bahwa aku teksnya tentunya nggak hafal ya dan itu nggak dicantumkan teksnya seperti apa. Sebetulnya kalau teksnya ada bisa kita kritisi, tetapi substansinya seperti inilah gambar Allah ya, gambar Allah. Oke. Tolong dijelaskan Gus, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba ya, supaya aku jelaskan pelan-pelan supaya kalian ngerti. Nih, taruh situ.
Ya gimana memahami gambar Allah itu? Ini sudah jelas ya. Dari sini kita beranjak melakukan kajian. Kayaknya aku hapus dulu. Ini kalau aku juga belum tahu bagaimana cara pendeta, cara penginjil, cara pakar-pakar Alkitab menjelaskan kitab Kejadian ini. Kita manusia itu menurut gambar Allah itu gimana menjelaskannya? Bisa nggak mereka menjelaskan? Kalau nggak bisa ya lihat kajiannya Gus Beti supaya bisa. Ya. Kan begini judulnya. Satu Kejadian ya 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita tidak diskusikan ya kata ganti kitanya, domir kitanya nggak kita diskusikan ya. Kan itu menggunakan domir kita. Ini salah satu informasi yang digunakan oleh mereka yang penganut Tritunggal. Itu kan Allah jamak pakai kita gitu. Tapi ini sesuatu yang tidak kita diskusikan ya. Kita lalui aja ya. Hanya aku memberitahukan, biasanya teman-teman Tritunggal ketika diskusi selalu mengutip ini. Tapi ini bisa diselesaikan, ini nggak berarti Allah Tritunggal. Cuman ini bukan dalam bahasan kita. Yang kita bahas itu adalah gambarnya itu loh. Ya, kok gambar Allah. Oke. Aku akan jadikan sebuah sebuah analogi yang mungkin maybe yes maybe no ya, tapi semoga saja bisa dipahami apakah analogi ini bisa pas atau tidak itu ya. Kita ambil yang paling simpel dalam perusahaan aja lah ya. Itu level atas itu kan ada GM, General Manager, ya kan? Nanti level kedua itu di bawah General Manager itu manager, nggak tahu. Manager personalia, manager kalau di hotel itu manager apa ya? Food and beverage ya, nanti ada manajer marketing ya, macam-macam manajer itu. Kalau di perusahaan juga begitu ya. Ini di bawahnya manajer ini, di bawahnya general manager ini ya manajer. Gini ya. Kita ambil 4 aja ya. Di bawah manajer itu ada staff. Ya, staf. Nanti di bawah staf itu ada ya karyawan gitulah ya. Karyawan. Perhatikan penjelasanku. Dalam sebuah perusahaan stratanya begini. Ada manajer, ada general manager, GM, ada manager, ada staff, ada karyawan. Nanti karyawan ini dibagi lagi, ada mandor, ada worker, ya itu sudahlah ya. Kita berhenti di karyawan aja. Tentunya mereka punya kendaraan sendiri-sendiri. Kalau ini manajer ini, general manager ini kendaraannya yang 1 miliar gitulah ya. 1 miliar. Apa itu? Nggak enak kita sebut nama ya, karena aku bukan bintang iklannya. Ya, karena ada mobil yang 1 miliar itu ya. Aku juga nggak tahu kok harganya sampai 1 miliar itu
Padahal kalau seenak-enaknya ya tetap aja kalau perjalanan sini Sumatera pantatnya ya panas. Enak itu kalau baru masuk, kalau sudah 3 hari perjalanan ya nggak ada enaknya ya. Cuman ya itulah manusia kadang-kadang gengsi, kadang-kadang pingin wah ya, maka belilah dia mobil yang 1 miliar. Coba beli yang 300 atau 500 juta, terus sisanya untuk membantu lembaga-lembaga dakwah, itu kan lebih bermanfaat dunia akhirat. Tapi ya sudahlah ya, orang punya mau sendiri-sendiri ya terserah aja. Ya, mobilnya 1 miliar. General manager. Kalau yang manajer ini ya 500 juta lah ya, atau setengah M. Yang 500-an juta ya, atau setengah M. Tuh. Biasanya kan di perusahaan itu tempat parkir itu ya. Nah, nanti yang staf ini ya harga-harga 1/4 juta lah, 250, 300 kan dapat itu ya. Seperti mobil-mobil sekarang itu. Mobil 1 juta umat itu ya, yang diproduksi massal memang untuk level entry ya. Itu kan sekitar 250, sekitar 300 juta sudah dapat itu. Supaya enak, kita bagi 2 aja, jadi 250 juta. Maka ini berapa nih? 1/4-nya ya. 1/4 M. Lihat tuh, betul. Terus yang karyawan ini mobilnya ya mobil second lah. Yang penting nggak mogok, nggak kehujanan, nggak kepanasan, yang harganya antara 100-200 juta ya. Maka supaya gampangnya ini kita tulis 100 juta aja lah. Aduh ya, ada nggak mobil 100 juta? Ada ya yang second ya? Atau 150? Nggak tahu aku berapa harga mobil. Ya sudahlah, 150 juta ya. Atau 100. Ada kok yang 100 ya. 100 juta. 100 juta ini berarti berapa miliarnya tuh? 1/4, 1/10. 1/berapa? 1/1 itu 1. 1 dibagi 1 itu 1 kok, 1/1. 1 miliar bagi 100 berapa? Kalau ini kan setengah, 1/4, 1/10 dah. Apa 1/100? Ya pokoknya inilah ya. Bagi sendiri nanti berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Perhatikan. Berapa? Coba berapa dibagi? 1 miliar dibagi 100. Berapa? Ya. Oke, perhatikan. Perhatikan di sini. Intinya di sini. Mobil 1 miliar itu kalau ada mobil 1 miliar, misalkan ada karyawan masuk itu ya. Mobil 1 miliar itu gambarannya seorang GM. Nih. Ya. Mobil 500 atau setengah miliar ya, 500 jutaan itu gambarannya seorang manajer. Nih. Ya. Mobil 250 ini ya nggak pas ya, jangan terus dihitung pas, ini kan hanya untuk gampang. Ya mungkin 550, 520 ini juga 250, jangan terus dianggap 250 beneran gitu ya, enggak. Ini kan hanya supaya gampang. Makanya aku bilang gini aja lah, 250 jutaan. Nah ini. Itu menggambarkan staf. Nanti yang 100 jutaan ya, yang sudah umur-umur 10 tahun, 15 tahun kendaraannya ya, produk yang lalu. Ini karyawan. Ya.
Aku bikin yang ekstrim supaya kamu supaya paham. Mungkin nggak 1 miliar ini menjadi gambaran bagi ini karyawan ini. Mana yang merah tuh? Habis ini. Ini apa ini? Coba kamu urus. Mungkin nggak 1 miliar ini menjadi gambaran yang karyawan ini? Mungkin nggak? Coba. Nggak mungkin kan? 1 miliar ini ya gambarannya ini. 500 juta ya gambarannya ini. Nggak mungkin 500 juta itu gambarannya staf. Staf gambarannya 250 juta. Karyawan ya 100 jutaan ini. Nggak mungkin juga yang 100 jutaan menjadi gambarannya ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin general manager naik mobil yang mobilnya 100 jutaan. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga manajer naik mobil yang 100 jutaan. Nggak mungkin juga karyawan itu punya mobil yang 1 miliar. Nggak mungkin. Jadi masing-masing ini gambaran dari yang empunya. Menggambarkan yang mempunya. Menggambarkan yang mempunya. Menggambarkan otoritas yang punya. Kapasitasnya itu sampai di sini. Paham? Ya? Bahwa masing-masing punya gambaran. Oh, Gus Beti gambarannya ya nggak masuk di sini. Ya paling itu sepeda Grand tahun 91 yang kalau dijual maksimal itu 2 juta. Ya itu juga nggak laku, 100,5 juta lah. Itu gambaranku. Jadi kalau aku aku misalkan aku ya, di sampingku ada mobil yang ini. Orang mesti nggak percaya, karena ini bukan gambaranku. Ini tidak mewakili aku. Nah, apalagi yang ini, apalagi ini. Karena yang mewakili aku itu adalah sepeda motor Grand tahun 91 yang harganya cuman mentok 2 juta atau 1,5 juta. Itu mewakili aku. Seperti ini. Jadi kalau aku bersanding dengan mobil dengan harga ini, orang akan tahu itu bukan mobilnya. Begitu juga ini apa lagi. Begitu juga ini, general manager tidak mungkin dia itu ya digambarkan oleh mobil 100 juta. Karyawan juga tidak mungkin diwakili ya oleh mobil yang 1 miliar. Semua ada gambarannya masing-masing. Mewakili. Ya. Jelas di sini. Ya, kalau sudah jelas. Jadi ini apa yang kamu dapatkan? Semakin naik dia dari sini, semakin naik level, semakin naik gambarannya. Semakin naik level, semakin naik gambarnya. Semakin naik level, semakin naik lagi gambarannya. Dia level pertama, maka gambaran itu mesti levelnya pertama juga, 1 miliar. Jadi antara ini dan ini dan ini sudah ada pasangannya. Nggak mungkin yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nggak mungkin. Ya. Oke. Ini udah paham ya. Terutama untuk MBR ya, Muhammad Bintang Ramadan, pahami ini. Aku kira dulu waktu kamu masih di seberang kamu sudah diajari, karena hadis itu di kelompok itu kan sangat populer. Suaranya tuh lihat tuh. Sampai Bapak jelaskan suaranya nggak bagus. Karena ini aku belajar juga dari mereka gitu loh ya. Nah, ini kalau orang-orang nggak pernah berinteraksi terhadap yang lain, nggak ngerti bagaimana menjalankan hadis itu. Begitu juga teman-teman Kristen nggak ngerti apa ini maksud bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Oke. Jadi ya, alif lam ha atau y h w h ya, ini
tidak mau memproduksi yang sembarangan. Karena produksinya itu akan menjadi gambar dia, akan mewakili dia, yaitu adalah nih. Paham? Manusia ini menjadi wakil dari keagungan ini. Jadi nggak mungkin dia bikin produk yang sembarangan. Malu. Ini segalanya kok, maha segalanya, maha bisa, maha menentukan, terus bikin produk yang sembarangan, nggak mau. Maka manusia itu adalah gambaran kemahaan Allah, alif lam lam ha, atau kemahaan YHWH. Kemahaan apa ya? Maha agung, maha kuasa, maha menentukan. Keabsolutan. Nah, gampangnya begitu. Manusia itu menggambarkan keabsolutan alif lam lam ha atau YHWH ini, bahwa dia adalah maha segalanya. Maka produknya itu juga harus yang bagus. Ini menggambarkan ini. Nggak mungkin ini mau produk kacangan, nggak mungkin. Itu yang dimaksud dengan gambar. Kan nggak ada yang bisa bikin manusia kecuali Allah, kecuali YHWH. Jadi ini bentuk keabsolutan Allah, gambar keabsolutan Allah. Absolut YHWH itu absolut. Jadi nggak mungkin produknya sembarangan. Itu maksudnya. Menggambarkan, mencerminkan, mewakili. Produk itu akan mewakili produsernya. Ya, produk itu akan mewakili produsernya. Produser yang canggih nggak mungkin mengeluarkan produk yang kaleng-kaleng, nggak mungkin. Jelas di sini. Jadi kita ini produk canggih karena yang memproduk kita juga produsernya canggih. Itu loh. Ini nggak mungkin ecek-ecek, nggak mungkin kaleng-kaleng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Ya. Jelas di sini. Intipatinya sudah kena ya, bahwa inilah gambar Allah. Jadi kita tuh gambar Allah. Bukan gambar terus mukanya begini, enggak. Artinya apa? Mewakili sebagai petunjuk bahwa kita ini milik yang maha absolut itu. Wakil, gambar. Kita itu menggambarkan keabsolutan alif lam lam ha ini. Ya, ini itu. Ya. Oke, kalau ini sudah paham, aku akan beralih lagi. Nggak tahu ini pakar-pakar hadis di pondok pesantren belum jelaskan hadis itu gimana. Ya. Memang hadis itu terkenal di teman-teman yang sana ya. Oke. Berapa lama tuh? Waktu begitu cepat berlalu ya. Sebentar aku tuntaskan sekalian. Kita buka mulai kitab ya. Dua Korintus ya 4:4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi Kristus itu gambar Allah.
Paham kalian? Kristus itu gambar Allah. Seperti kita juga ini gambar Allah. Ya. Oke. Sekarang perhatikan ini ayat pertama ya. Ayat kedua. Kolose 1:15. Sorry. Ngomongnya 15, nulisnya 14, nggak kompak. Kolose 1:15, betul. Tadi nulisnya 1:14. Supaya nggak disalahin, tak tulis lagi yang baik lah. 1:15. Ya, lihat nih. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lagi lebih utama dari segala yang diciptakan. Kamu lihat ayat sebelumnya, ia itu siapa? Yesus. Ia, Kristus ini, ia gambar Allah. Lihat ini. Ya, ia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan. Nanti ke sini nih. Ya. Oke. Dalil yang ketiga, Ibrani ya 1:3. Apa katanya? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Hati-hati, sudah aku ajari kamu apa artinya duduk di sebelah kanan. Itu bukan harafiah itu. Oke, yang kita bidik di sini adalah ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi ia itu gambar Allah. Nih. Mana gambar tuh ya? Gambar, nggak ada gambar. Gambar apa tuh Bapak supaya gampang jelaskan? Gambar potlot, gambar handphone atau? Nah itu aja sini. Supaya otaknya Mas ini ngerti, otaknya Mbak itu ngerti. Nih ya, ini produknya ini, speaker. Buka tuh supaya tahu tuh. Nih, buka, otaknya dibuka. Ini speaker. Ya, ini benda aslinya speaker ini. Ini gambarnya. Paham? Nampak tuh? Aku ulangi lagi. Ini speaker. Ini gambar speaker. Jangan keliru. Jadi kalau kamu ditanya gambar speaker mana? Ini. Speakernya mana? Ini. Apakah gambar speaker itu speaker? Bukan. Kalau kamu bilang ya goblok kamu. Bahasamu itu dapat berapa dulu waktu sekolah? Gambar speaker itu bukan speaker. Karena speaker bukan gambar speaker. Jelas ya? Oke, dibungkus lagi tuh.
Kita ini gambar Allah. Di kitab Kejadian tadi kan sudah dijelaskan bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini, semua ini gambar Allah. Mewakili kemuliaan Allah. Bahwa Allah itu absolut ya, kita dalam wujud gambarnya. Ya. Nah, sekarang di 2 Korintus 4:4 Kristus itu gambar Allah. Di 2 Kolose 1:14 ia itu lari ke Kristus, ia juga gambar Allah. Di Ibrani 1:3 ia itu gambar Allah. Pertanyaannya, apakah gambar Allah? Apakah Kristus itu Allah? Apakah ia itu Allah? Apakah ia itu Allah? Apakah ia itu sama dengan Allah? Wes, jawaban. Kalau nggak ngerti ya otakmu goblok. Sudah aku gambarkan analogi seperti itu. Di sini mempertegas bahwa Kristus itu gambar Allah, maka Kristus bukan Allah dan Allah bukan Kristus. Seperti tadi itu. Gambar speaker bukan speaker, gambar speaker bukan speaker, speaker bukan gambar speaker. Karena gambar speaker dan speaker dua hal yang berbeda. Kristus itu gambar Allah, maka Allah bukan Kristus. Dan Kristus bukan Allah. Aku nggak tahu kalau penjelasan sejelas ini juga masih belum ngerti. Aku tidak berani keluar dari Alkitab yang bilang Alkitab bahwa ia adalah gambar Allah. Maka ia ini bukan Allah dan Allah bukan ia. Apa sulitnya memahami kalimat seperti ini? Kecuali kalau otak-otakmu telah tumpul karena dogma begitu kuat menggigit. Selama kita menggunakan nalar sehat kita, gampang ini pemahamannya. Dari sini kita tahu, oh ternyata Kristus itu gambar Allah. Artinya dia bukan Allah. Oh Allah itu ya punya gambar namanya Kristus. Kemuliaan Allah itu diwakili oleh Kristus. Sama kita mewakili kemuliaan Allah. Allah itu mulia, absolut. Dia nggak mau kacangan bikin produk. Produknya canggih ya kita ini. Kita ini menggambarkan keabsolutan Allah gitu. Maka disebut gambar. Jadi jangan kamu anggap secara harafiah gambar seperti gambar. Oh benda aslinya ini gambarnya nggak begitu. Ya, oke. Berapa lama leh? 48 ya. Sudah aku jelaskan seperti itu. Ini direquest oleh Muhammad Bintang Ramadan, tapi tentunya menjadikan pembelajaran bagi yang lain, ya. Karena pertanyaan atau request temanmu juga, kalau kamu belum tahu ilmu bagimu. Dan aku juga tidak tahu apakah aku ini sudah membuat videonya atau belum ya. Tapi yang jelas kalau dalam diskusi-diskusi serpihan narasinya sudah aku sampaikan. Namun kalau salam satu video aku tidak tahu ya. Tapi kalaupun ada ya sudahlah nggak apa-apa. Namanya juga mengulang. Dan mengulang itu disunahkan ya. Dan beberapa peristiwa dalam Al-Quran juga itu biasanya turun 2 kali juga. Jadi tidak ada masalah. Sampai di sini dulu. Semoga Muhammad Bintang Ramadan bisa ngerti dan teman-teman yang lain juga bisa memahami. Ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Itu akan membangun imanmu. Ya. Tetapi jangan lupa, hormati saudara-saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Ya. Kita sama-sama berdoa, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dari Gusti Allah Kamu Agung. Kesehatan yang prima, ya. Rezeki yang barokah itu adalah keberuntungan yang kita harapkan. Semoga keberuntungan ada bersama kita dalam kasih sayang Gusti Allah yang Kamu Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.